Teknologi home lift mana yang terbaik untuk rumah? Membeli home lift terkadang tidak semudah kedengarannya. Begitu banyak perusahaan, model bisnis, teknologi, dan katalog penuh dengan bagan dan gambar teknis yang susah dipahami. Pertanyaan terpenting yang terlebih dahulu harus dijawab oleh pemilik rumah biasanya, teknologi mana yang harus saya pilih? Traksi, hidrolik, atau screwdrive? Sebagai panduan, mari kita lihat 6 kategori perbedaan yang akan membandingkan ketiga teknologi tersebut. Ruang untuk berdiri versus beban. Lubang, ruang mesin, dan alasan mengapa hal tersebut penting. Konsumsi daya. Kecepatan. Frekuensi pemeliharaan. Desain kaca di semua sisi. Ruang untuk berdiri versus beban. Sering terjadi kesalahpahaman sehubungan dengan jumlah orang yang mampu diangkut oleh lift. Kebanyakan perusahaan akan memberitahu bahwa lift mampu mengangkut sampai 8 orang karena memiliki kapasitas sampai 500 kg. Tetapi kenyataannya, ruang lift tersebut sangat kecil dan tidak mampu memuat lebih dari 2 orang. Bagian terpenting pada saat milih lift adalah ruang untuk berdiri sebanding dengan rasio ukuran final lift. Rasio tersebut biasanya cocok dengan lift screwdrive yang sudah dilengkapi dengan shaft-nya sendiri dengan rasio mencapai 73%. Hal ini dikarenakan desain hemat ruangan khas lift screwdrive yang unik. Di sisi lain, lift traksi mencapai rasio 40% karena membutuhkan shaft tambahan, rel pemandu, ruang untuk bobot penyimbang atau counterweight, dan ruang ekstra pada sisi lainnya untuk bukaan pintu. Lift hidrolik berada di posisi tengah, tepat di antara lift traksi dan lift screwdrive. Jika Anda memiliki rumah dengan ruang terbatas, Anda perlu memaksimalkan ruangan untuk berdiri. Lift screwdrive memudahkan Anda untuk mewujudkannya dengan rasio yang paling tepat. Lubang, ruang mesin, dan mengapa hal ini penting? Salah satu hal pertama yang dipelajari pemilik rumah adalah pit atau lubang, yang berarti lubang besar pada lantai dasar rumah yang harus digali untuk penempatan lift. Namun, dalam sebagian besar skenario, pit tidak hanya membutuhkan banyak biaya dalam pembuatannya, tetapi juga dapat menyebabkan banyak masalah. Seperti, merusak fondasi rumah dan membuat asuransi rumah tidak berlaku. Instalasi pit yang salah dapat membuat air mudah masuk ke dalam lift dan berakhir merusak lift beserta komponennya. Terkadang, pit tidak memungkinkan untuk dibuat apabila tanahnya merupakan bekas dari tanah rawa atau karena lift yang akan dipasang berada di dalam dupleks atau apartemen, di mana pit harus dibuat di ruangan tetangga yang tepat berada di bawah ruangan Anda. Jika berbicara soal pit, lift screwdrive memiliki kelebihan, yaitu hanya membutuhkan ruang sebesar 5 cm atau bahkan 0 cm apabila ditempatkan pada lantai yang memiliki kemiringan rem 5 cm. Sementara itu, biasanya lift traksi membutuhkan lubang sedalam 1,5 meter, dan lift hidrolik membutuhkan lubang dengan kedalaman antara 1 hingga 1,5 meter. Selain pit, Anda juga perlu mewaspadai perkara ruang mesin atau headroom. Untuk lift traksi, biasanya lantai paling atas harus tersedia ruang yang besar beserta ruangan untuk mesin atau motornya. Inilah sebabnya mengapa seringkali instalasi lift untuk restoran atau bar yang berada di rooftop hotel akan berhenti di satu lantai di bawahnya dan Anda harus naik tangga menuju ke atas. Lift hidrolik tidak membutuhkan ruang mesin, namun seringkali membutuhkan ruang headroom yang tinggi yang dapat mencapai hingga 4 meter. Ketika hal itu terjadi, Anda harus membongkar atap di atas lantai agar lift cukup. Hal ini dapat menimbulkan resiko kebocoran air yang sebelumnya tidak ada. Sekali lagi, dalam hal menghemat ruang, lift screwdrive memiliki performa yang lebih baik. Lift tidak memerlukan ruang mesin, dan satu-satunya ruang yang dibutuhkan di lantai di atas adalah sebesar 2,2 meter. Pada skenario tertentu, lift screwdrive hanya membutuhkan 1,1 meter dengan menggunakan ukuran pintu setengah dari ukuran normal. Hal terakhir yang kerap memakan tempat adalah tangki hidrolik. Hal yang sering lupa disebutkan oleh sebagian besar perusahaan penyedia lift hidrolik. Tangki hidrolik merupakan tempat di mana minyak disimpan di lantai dasar, yang merupakan sumber daya dari lift dan bisa saja ukurannya sangat besar karena lift hidrolik pada umumnya
membutuhkan sekitar 100 liter oli. Anda dapat menyembunyikan tangki oli ini di belakang lift. Ya, Anda masih harus menyiapkan ruangan untuk tangki oli, atau memindahkannya di ruangan terpisah. Hal ini biasanya tidak disarankan oleh arsitek karena apabila terjadi kebocoran, akan terlalu terlambat untuk diketahui dan risiko kerusakan serta biaya untuk membersihkannya yang tidak sedikit. Lift dengan mesin screwdriver maupun traksi tidak membutuhkan tangki hidrolik. Konsumsi daya terlihat sangat sederhana, namun sangat penting karena akan mempengaruhi tagihan listrik Anda secara drastis. Daya listrik rata-rata yang digunakan oleh lift traksi adalah 5,5 kW per jam. Daya listrik rata-rata yang digunakan oleh lift hidrolik adalah 2,2 hingga 4 kW per jam. Daya listrik rata-rata yang digunakan oleh lift screwdriver adalah 2,2 kW per jam. Dan daya listrik rata-rata yang digunakan oleh lift dengan screwdriver Eco Silent generasi ketiga adalah 1,5 kW per jam. Kecepatan atau speed lift. Berbicara mengenai kecepatan atau speed, pilihan terbaik sejauh ini adalah lift traksi. Rata-rata lift traksi dapat bergerak antara 0,4 meter per second sampai dengan 1 meter per second. Selalu ingat bahwa hal tersebut akan sangat berguna untuk lift di gedung-gedung tinggi, karena kecepatan akan terbuang percuma untuk daya tempuh yang pendek. Ibaratnya, seperti Anda memiliki Ferrari, tetapi hanya dikendarai untuk menyusuri jalan raya dan lampu merah. Kecepatan lift hidrolik adalah 0,15 sampai dengan 0,3 meter per second. Namun penting untuk dipastikan berapa standar kecepatan yang aman menurut regulasi di Eropa. Biasanya 0,15 meter per second. Beberapa perusahaan akan mengabaikan aturan keselamatan tersebut dan menawarkan kecepatan yang lebih tinggi. Untuk lift screwdriver, kelemahan yang dimiliki satu-satunya adalah kecepatan, yaitu tidak lebih dari 0,15 meter per second. Karena lift ini sangat mengikuti aturan keselamatan di Eropa. Frekuensi maintenance. Maintenance sangat penting karena bisa jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Biasanya, perusahaan akan menawarkan paket maintenance, namun tidak termasuk suku cadangnya. Sebagian besar pelanggan setuju, semakin sedikit pemeliharaan, semakin baik. Biasanya, lift traksi atau lift hidrolik membutuhkan rata-rata pemeliharaan setiap 4-6 minggu sekali. Lift dengan mesin screwdriver rata-rata hanya membutuhkan maintenance 2 kali dalam setahun, dan terkadang 3-4 kali untuk lift ruang terbuka atau outdoor, atau untuk public space. Untuk screwdriver Eco Silent generasi ketiga, itu hanya membutuhkan pemeliharaan sekali dalam setahun. Desain kaca di semua sisi. Hal ini sangat penting untuk lift yang akan dipasang di tengah tangga atau ruang terbuka. Namun tidak semua lift dapat melakukan hal yang sama. Lift kabin untuk teknologi traksi dan hidrolik bisa saja menawarkan dinding kaca pada semua shaft-nya. Tapi hati-hati, karena bisa jadi sangat mahal. Sangat jarang ditemukan desain kaca pada semua sisinya. Biasanya, salah satu sisinya secara khusus digunakan sebagai panel kontrol dan tidak bisa dipasang struktur kaca. Sementara itu, banyak perusahaan penyedia lift screwdriver yang hanya mampu menyediakan 3 sisi kaca, yang mana pandangan Anda akan terhalang oleh panel baja pada saat menggunakan lift. Kalia lift mampu melakukan apa yang mereka sebut dengan 5 sisi kaca. Sisi kaca 360 derajat yang sangat sempurna untuk lift yang dipasang di tengah-tengah tangga. Semoga semua informasi ini dapat membantu untuk menentukan pilihan teknologi yang tepat untuk Anda.